Sejak kemarin saya mulai menyadari satu hal yang bikin saya sendiri ini kaget. Saya baru sadar kalau di sekitar saya tuh ternyata banyak banget loh yang pakai iPhone 13 series. Kalian nggak salah dengar, tahun 2026, IP13. Ya bener aja, bukan cuman pakai malah, bahkan masih ada yang nyari HP ini entah kenapa, entah itu second, baru, mulai dari temen tongkrongan saya, temen komunitas saya. Masih banyak banget nih yang nanyain HP ini. Padahal kan sebenarnya bisa aja mereka nih upgrade ke yang lebih bagus lah ya, atau seri di atasnya mungkin kayak gitu. Secara ini 2026 bro, masa apa yang rilis tahun 2021 masih dicari-cari sih? Agak aneh kan? Emang masih worth it itu? Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita bakal bedah tuntas nih iPhone 13 series secara luar dalam. Mulai dari si imut iPhone 13 mini sampai si raksasa Pro Max. Gimana nih? Saya bakal kasih tahu kalian kenapa di tahun ini ada seri yang masih layak beli unit barunya. Kita juga bakal bahas sih kenapa buat sebagian orang ini tuh sebenarnya upgrade yang sia-sia. Tapi ada juga buat sebagian orang upgrade ini tuh worth it. Jadi pastiin kalian tonton sampai akhir biar tahu seri mana yang beneran jadi harta karun dan mana yang cuman bakal bikin nyesel. Keempat HP ini rilis barengan di September 2021. Jadi nggak ada tuh cerita model base-nya atau mini yang nyusul rilisnya. Beda banget sama rumor iPhone 18 yang katanya model Pro-nya duluan nih yang bakal keluar, habis itu disusul model standarnya di tahun depannya. Karena rilis serentak di 2021, secara umur mereka semua punya start yang sama di ekosistem Apple. Kita sekarang masuk ke sektor harga yang makin menarik di tahun 2026 ini. Dari keempat seri ini, cuman iPhone 13 base model yang kemungkinan besar tuh masih bisa kalian temukan unit barunya di marketplace. Harganya sekarang menyentuh di angka 8,2 jutaan. Bahkan kalau beruntung bisa aja dapat di angka 7 jutaan loh. Mengingat harga awal rilisnya tuh dulu 14 juta loh HP ini. Dan menurut saya ini udah jadi value for money banget buat unit barunya. Untuk link pembelian saya akan taruh di pojok kanan bawah atau di deskripsi ya. Kalian cek sendiri deh, kalian dapat di harga berapa. Itu pun kalau barangnya nggak goib, makanya buru-buru deh kalian ceknya. Kalau kalian cari yang bekas, unit Xi box resmi itu sekarang ada di angka 6,5 jutaan buat model standarnya. Nah, buat pencinta iPhone yang mini, iPhone 13 mini, barang itu sekarang udah langka banget, bahkan di pasar barang bekas sekalipun. Harga secondnya ada di kisaran 6 jutaan tuh, jadi turun jauh dari harga rilis awal yang 12 jutaan. Meskipun pasarnya nggak banyak, buat kalian yang suka HP mungil ini, harga segini tuh menurut saya udah oke banget buat dipinang. Nah, untuk seri Pro dan seri Pro Max-nya, harganya masih cukup stabil dan wow sih, di pasar barang bekas, iPhone 13 Pro sekarang tuh ada di angka 8 jutaan. Padahal awal rilisnya tuh mereka berdua ini harganya gila. Nah, bentar. Padahal dulu awal rilisnya mereka berdua ini harganya gila-gilaan, antara 17 sampai 19 juta rupiah lah. Jadi kalau budget kalian di bawah 8 juta dan nemu unit baru, udah deh nggak usah mikir, langsung gas aja guys. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa diklik dulu deh, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran kita mau bahas video apa lagi atau HP apa lagi, bisa komen aja di bawah, nanti kita usahain buat kalian. Sekarang kita singkat aja bahas spesifikasi yang sama di antara keempat seri ini ya. Semuanya tuh udah dibekali stereo speaker dengan kualitas suara yang masih sangat bagus di tahun 2026. Fitur wajib kayak NFC dan MagSafe udah tersedia lengkap dari seri yang mini sampai yang Pro Max. Nah, gitu juga dengan Bluetooth 5.0 serta sensor Face ID, akselerometer hingga barometer yang semuanya tuh masih sangat fungsional teman-teman. Meskipun sama-sama pakai chipset A15 Bionic, ternyata ada sedikit perbedaan di sektor grafisnya. iPhone 13 mini ini cuma dapat GPU 4-core, sedangkan untuk model standar, Pro dan juga Pro Max-nya itu GPU-nya udah 5-core. Secara otomatis sih performa grafis di ketiga model atas tuh bakal sedikit lebih oke lah untuk kerja berat. Tapi tenang aja guys, untuk penggunaan harian perbedaannya nggak kerasa sesignifikan itu kok. Masuk ke bagian kamera, semua model tuh pakai konfigurasi resolusi 12 megapiksel. Bedanya model mini ini dan standar cuma punya dua kamera belakang tuh, yaitu lensa utama dan ultrawide. Sedangkan untuk seri Pro dan Pro Max-nya itu jauh lebih proper teman-teman, karena ada tambahan lensa telefoto dan juga sensor lidarnya. Jadi kalau kalian emang carinya kualitas kamera yang maksimal, seri Pro tetap jadi pilihan yang paling masuk akal sih untuk menurut saya.
Keempat HP ini udah pakai aluminium frame dengan IP rating IP68 tuh yang udah tahan air dan debu. Model standar tuh dan mini punya desain belakang tuh yang glossy, 2 kamera, sedangkan seri Pro tampil lebih mewah dengan 3 boba dan finishing kaca belakang yang frosty atau matte. Uniknya nih frame seri Pro tuh justru lebih mengkilat dan gampang ninggalin sidik jari dibanding seri standarnya. Perbedaan ini bikin masing-masing tuh punya feel genggaman yang beda ya. Ngomongin layar, iPhone 13 mini ini punya ukuran super imut di 5,1 inci dan model standarnya itu ada di 6,1 inci. Tapi keduanya tuh masih mentok di 60 Hz untuk layarnya. Di tahun 2026 ini mungkin kedengarannya jadul, tapi percayalah teman-teman, 60 Hz-nya iPhone itu kerasa lebih smooth dibandingkan HP yang lain. Kalau mau yang lebih smooth lagi, Kalau mau yang lebih proper dan smooth lagi, sebenarnya tuh ambil seri Pro atau yang Pro Max aja sekalian, yang udah 120 Hz. Ukurannya udah 6,7 inci lagi yang di Pro Max. Menurut saya, ukuran yang Pro Max ini yang paling relevan sih untuk di tahun 2026 ini. Penting buat diingat nih teman-teman, seri Pro dan Pro Max-nya ini udah nggak ada unit barunya. Jadi kalian harus jeli banget nih pas ngecek layarnya. Pastiin layarnya itu masih original, karena kalau udah gantian ke kualitas grade B, refresh rate 120 Hz itu kan bakal turun ke 60 Hz. Bayangin aja, udah beli mahal-mahal tapi layarnya nggak maksimal. Itu bakal nyesel banget sih menurut saya. Jadi cek baik-baik keaslian layarnya sebelum kalian transaksi ya. Masuk ke sektor baterainya, dan ini tuh menurut saya bagian yang paling beda di antara keempat seri ini ya. iPhone 13 mini ini baterainya cuma di 2400-an mAh, kerasa kecil banget buat standar penggunaan tahun ini. Model standarnya itu naik dikit ke 3240 mAh. Tapi uniknya ini guys, iPhone 13 Pro ini justru punya kapasitas yang sedikit lebih kecil dibandingkan yang standar ya, itu di 3095 mAh. Nah, tapi juaranya itu tetap di iPhone 13 Pro Max dengan 4352 mAh yang sebenarnya udah cukup banget sih buat harian. Tapi kapasitas 4000-an mAh di tahun 2026 tuh sebenarnya cuma masuk di kategori cukup aja. Coba kalian bandingin sama HP keluaran terbaru kayak Poco X8 Pro Max yang baterainya tuh udah tembus di 8500 mAh. Itu aja hampir 2 kali lipat kapasitas iPhone 13 Pro Max loh, yang paling gede sekalipun. Jadi sebenarnya jangan kaget kalau daya tahannya bakal kerasa beda jauh sama HP-HP Android rilisan terbaru tahun ini. Halo semuanya, dan ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari iPhone 13 series. Yang pertama, di paling sini ada iPhone 13 mini, disusul oleh iPhone 13 base model dan iPhone 13 Pro, dan yang terakhir ada iPhone 13 Pro Max. Nah, kita akan coba lihat untuk hasilnya sambil kita jalan untuk tes kestabilan dari keempat HP ini. Yuk. Nah, sambil teman-teman lihat untuk hasil kestabilan dari keempat HP ini, coba deh teman-teman nilai sendiri untuk hasil audionya kayak gimana dan hasil perekaman videonya kayak gimana. Langsung drop pendapat kalian di kolom komen ya. Nah, itu tadi spesifikasi lengkap dari keempat seri iPhone 13, mulai dari yang mini sampai yang Pro Max. Kalau ditanya sebenarnya tahun 2026 ini masih relevan atau enggak sih bang? Jujur, sebenarnya keempat seri ini masih sangat bisa diandelin. Semuanya tuh balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian tipe yang malas ngecas setiap saat, pilihan paling masuk akal, jelas, di iPhone 13 Pro Max. Karena kapasitas baterainya ini yang paling besar loh, di antara saudara-saudaranya yang lain. Nah, karena unit yang tersedia kebanyakan tuh adalah barang second, kalian tuh wajib teliti mengecek kondisi baterainya. Pastikan tuh baterai health-nya at least masih di atas 85% untuk pemakaian yang nyaman. Kalau udah di bawah 80% itu biasanya sistem tuh bakal minta ganti baterai. Dan performanya itu pasti mulai menurun teman-teman. Meskipun masih bisa dipakai sih sebenarnya, tapi amannya tetap cari yang kesehatan itu masih terjaga. Biar nggak repot bolak-balik ke tukang servis kan sebenarnya.
Buat kalian yang fokusnya untuk konten atau fotografi, saya sangat menyarankan ambil yang iPhone 13 Pro. Di seri ini tuh kamera 13 Pro dan Pro Max tuh sebenarnya sama persis kualitasnya. Nggak dibedakan optical zoom-nya kayak di seri iPhone 15 Pro kalau nggak salah waktu itu. Tapi kalau kalian kekeh banget nih pengen beli unit yang beneran baru, satu-satunya pilihan itu sebenarnya cuma ada di iPhone 13 yang base model. Sampai April 2026 ini tuh unit barunya masih sering loh seliweran di marketplace atau bahkan di iBox. Sedangkan buat pencinta HP compact kayak teman saya, Mas Fen, iPhone 13 mini itu adalah harta karun buat dia, jujur aja. Bahkan dia tuh pernah bilang ke saya, dia tuh berani nuker iPhone 17 Pro Max-nya tuh dengan iPhone 13 mini. Masih ketawa dan orang itu lagi ketawa guys saat ini. Dan serius ini beneran kan Mas? Untuk kenyamananmu kan Mas? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya semuanya tuh balik lagi ke selera kalian aja. Lebih suka layar yang super lega atau kenyamanan HP yang mungil. Tapi kalau kalian udah pakai iPhone 11 atau 12 dan mau upgrade ke 13 series, menurut saya kurang worth it. Ngapain upgrade ke seri yang bedanya cuman tipis banget? Mending sih menurut saya lompat aja langsung ke seri yang lebih atas kalian, biar fiturnya tuh lebih seger dan umurnya jadi lebih panjang. Tapi kalau kalian adalah user Android yang baru pertama kali mau nyobain iPhone di tahun 2026, iPhone 13 series ini adalah pilihan paling tepat untuk kalian memulai. Secara spek, iPhone 13 series ini masih bisa bersaing dan masa dukungannya itu diprediksi masih sangat panjang banget. Kemungkinan besar masih sanggup nih dapat iOS 28. Mengingat iOS 27 aja tuh rumornya berhentinya baru di iPhone 12, rumornya. Nah, buat kalian user iPhone 11 yang nonton, coba dong absen di kolom komentar. Apakah setelah update ke iOS 26 HP kalian jadi lemot? Mari kita diskusi dan debat sehat di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi ID, pamit undur diri. Lama fokus, gas. Sedangkan untuk Pro Max-nya ini ada di kisaran 9 jutaan. Ini nggak kuplay, teleprompternya.